Rajin buka Google. Buka Google, ternyata Masya Allah tidak ada. Mungkin pemimpin seluruh dunia hanya beliau. Hanya beliau satu-satunya gubernur dalam 1 tahun mendapatkan penghargaan antara 63 sampai 65 penghargaan. Ini kalau nggak ganteng prestasinya apa namanya? Sekarang kalau dalam 1 tahun nggak usah sampai 70, 60 saja, 60 penghargaan dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun sudah berapa? 300 penghargaan. Mungkin seluruh dunia nggak ada, hanya beliau. Kita doakan insya Allah barokahnya sholawat, barokahnya habaib, insya Allah hajatnya kita semua, terutama mengantarkan beliau seperti yang tadi sholawat yang saya baca. Insya Allah Allah yang suruh fintikhabil amah fil amil qabilah menjadi presiden yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya harus cerita sebentar aja, mungkin 5 menit. Setelah itu biar beliau memberikan sambutan, karena kali ini kita manfaatkan tadi jamaah rolling paper. Abuya, mohon Pak Anies kita kukuhkan sebagai anggota majelis rolling paper. Tepuk tangan. Rolling paper, roti keliling barisan pecinta Rasulullah. Sedikit saya cerita. Insya Allah kalau saya ingat tanggal 4 Januari tahun 2019, 3 bulan kemudian ada pilihan umum, karena pilihan umum di bulan April. Saya diundang pertemuan ulama se-Jawa Timur. Saya ingat diprakarsai oleh Gus Salahul Am, Wahib Wahab, Gus Ali, sama Gus Yusuf. Saya ingat Gus Yusuf Mahfud, Gus Yusuf. Di pertemuan itu dibahas banyak hal yang intinya mengantisipasi bagaimana caranya Prabowo menang, karena saya pada waktu itu fanatik terhadap Bapak Prabowo. Kita ulama pendukung Prabowo kumpul musyawarah. Di antara keputusan, banyak keputusan, di antara keputusan menugaskan 4 ulama, di antaranya Romo Kiai Haji Ali Karor, kemudian Romo Kiai Haji Nurun Tajalla, Romo Kiai Haji Abdullah Muhib, terus yang keempat saya sendiri. Kiai Ali Karor dimohon untuk membawa santrinya ke Batu Ampar, 11 santri ke Batu Ampar. Kiai Nurun Tajalla ke Syekhul Khalil. Kiai Abdullah Muhib ditugaskan di Sunan Ampel bersama santrinya. Al-Fakir saya ditugaskan tirakat di makamnya Mbah Hamid. Tetapi karena di makamnya Mbah Hamid itu terlalu ramai, saya memilih ngajak anak-anak ke makamnya Mbah Mas'ud, Gus Ud, Pak Kerwojo, Sudarjo, ya, Pak Kerwojo. Singkat cerita, saya membawa 11 anak ke sana. Sampai di sana anak-anak langsung saya suruh, kalian wudhu. Saya duduk di teras, tiba-tiba ada orang sepuh mijeti saya, mijeti. Tiba-tiba omongannya beliau ini menjadikan saya tersinggung, karena pada saat itu saya sedang fanatiknya kepada Prabowo. Ngomongnya, Pak Yai, sampean jangan dukung Prabowo. Prabowo itu menang tapi tidak jadi presiden. Karena ngomong gitu, keinginan saya kan Prabowo supaya jadi presiden. Beliau ngomong,
Beliau ngomong, jangan dukung Prabowo. Prabowo itu menang, tapi tidak jadi presiden. Ala kulli hal, saya langsung berdiri, saya tinggal, saya langsung wudhu. Di tengah-tengah wudhu, saya ini bingung, jangan-jangan tadi ini Nabi Khidir, jangan-jangan Sahibul Maqam, Pak Mas'ud. Saya habis wudhu langsung kembali ke teras, saya cari. Pada saat itu jam 9 malam, saya cari sampai jam 12 tidak ketemu. Tetapi anak-anak saya tidak kasih tahu, biar mereka tetap dengan tirakatnya. Saya terus pulang. Saya tidak cerita kepada siapapun. Nah, sudah saya lupa. Sudah saya lupakan. Saya tidak ini. Pas pemilihan umum, pada waktu itu saya di Kartanegara di rumahnya Pak Bowo. Saya sama tim IT 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari di televisi, di tim IT. Prabowo itu 65, 63, 64%, 65%. Hari keempat mulai kurang sampai 48%. Padahal pada waktu itu dari tim semua mengatakan, termasuk dari daerah-daerah, Prabowo menang. Saya yakin pada waktu itu memang Prabowo menang, tetapi Allah tidak menakdirkan beliau jadi presiden. Ketika saya, ya kalau tidak salah, antara 8 bulan 9 bulan yang lalu, saya undangan di Kediri. Kiai-kiai undangan sudah banyak yang datang, tapi tidak dimulai. Akhirnya ada orang sepuh datang, semua berdiri, semua salaman. Kebetulan beliau duduk di samping saya, terpaut 2 orang. Omongannya beliau, omongan bagi saya, omongan langit. Karena yang dibicarakan kotak-kotar takdir, kotak-kotar takdir, kotak-kotar takdir. Saya waktu itu spontanitas, Pak Yai nyuwun sewu, kira-kira tahun 2024 ini siapa? Langsung ngomong, Anies menang. Tapi setelah itu saya dimarahin, sampean dulu kurang ajar. Itu yang mijiti sampean itu Mbak Mas'ud. Ya, Mbak Mas'ud itu yang mijiti sampean, kan ngasih kabar. Cuma sampean kurang ajar. Coba sampean itu waktu itu tetap di situ, mohon kepada beliau bagaimana kalau jenengan minta kepada Allah supaya Prabowo jadi presiden. Tapi sama tidak langsung meninggalkan orang itu. Barulah saya bahwa pada waktu itu yang mijiti itu adalah Mbak Mas'ud. Kalau misalnya jadi termasuk diantaranya saya punya kawan kiai di daerah Gresik pada waktu beliau dengan kontestasi dengan Ahok di pilihan Pilgub DKI. Kiai ini cerita ke saya, mimpi didatangi Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Kiai, sampean harus membantu doanya Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Beliau Nabi 3 ini sedang mendoakan Anies Baswedan supaya menang di Pilgub. Pada waktu itu subhanallah menang dan jadi gubernur. Kalau masalah isyarah banyak beberapa kiai sepuh, habaib sepuh mengatakan bahwa tahun 2024 Pak Anies menang. Tapi saya sendiri bukan ragu, tapi saya khawatir saja Pak Anies menang tapi tidak jadi presiden. Naudzubillah. Ya, kita doakan mumpung ada habaib, natawassal bihim bi barakatihim, semoga Pak Anies menang dan jadi presiden. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kiai
Gufron, monggo, Kiai Gufron, monggo. Monggo. Fadal. Hadirin hadirat, nanti jadi ini saya serahkan penuh, mau memberi sambutan 1 jam 2 jam, saya serahkan penuh kepada beliau Al Habib Anies Rashid Baswedan, karena setelah itu nanti langsung mahalul qiyam, doa dan selawat seterusnya. Falyatafadhal maskur.